Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Etnomatematika yang beranggotakan Amelia Karisma Dewi, Nisfia Rima Fadila, dan Mahda Sofiana Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis artikel dengan kajian media pembelajaran matematika. Artikel pertama berjudul Pemahaman Konsep Matematika melalui Media YouTube dengan Pendekatan Etnomatematika. Nama penulisnya yaitu Khatibul Umam Zaid Nugroho, Wahyu Widodo, Zamzali, dan Dewi Herwati yang merupakan mahasiswa program studi Magister Pendidikan Matematika FKIP Universitas Bengkulu. Judul dan abstrak. Pengalaman kami bahwa siswa sulit mengalami konsep-konsep dan prinsip matematika. Siswa mengalami kesulitan melakukan pemecahan masalah matematika. Oleh karena itu, dibutuhkan pembelajaran yang dapat mengatasi kesulitan siswa dalam memahami konsep dan pemecahan masalah matematika. YouTube adalah media pembelajaran yang telah membudaya bagi setiap siswa. Tujuan penelitian ini adalah menentukan apakah pembelajaran etnomatematika berbasis YouTube menggunakan Corel Video Study X10 berpengaruh positif terhadap kemampuan pemahaman konsep dan lebih baik daripada pemahaman konvensional setelah mengontrol kemampuan awal siswa. Penelitian ini adalah eksperimen semu dengan desain vektorial 2x2. Sampel penelitian ini dipilih dengan cara intake group dari siswa di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. Instrumen penelitian ini adalah tes kemampuan pemahaman konsep matematika. Data dianalisis dengan ANACOVA. Hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep antara siswa yang diajar dengan pembelajaran berbasis YouTube menggunakan Corel Video Studio X10 dengan pendekatan etnomatematika dan pembelajaran konvensional setelah mengontrol kemampuan awal siswa. Pada pendahuluan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan kemampuan representasi matematis antara siswa yang belajar dengan pendekatan matematika realistik dan pembelajaran konvensional. Kesalahan konsep dan prinsip yang dilakukan siswa antara lain tentang limit fungsi, pembelajaran yang dimulai dari masalah-masalah kontekstual dan melibatkan kondisi internal kognisi siswa yang sesuai dengan materi pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah. Oleh karena itu, perlu dirancang bahan ajar yang memenuhi kriteria tersebut. Salah satu bahan ajar kontekstual adalah pemanfaatan media pembelajaran yang menyesuaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu alternatif pembelajaran yang dapat dilakukan secara live dan dapat diakses kapan saja adalah melalui media YouTube. Media ini memudahkan guru matematika berinteraksi dengan para siswa atau pengguna YouTube lainnya. Pembelajaran matematika melalui media YouTube yang berorientasi etnomatematika menuntun siswa untuk belajar matematika melalui proses matematisasi horizontal dan melakukan abstraksi secara vertikal. Oleh karena itu, siswa mampu melakukan proses abstraksi, idealisasi, dan generalisasi melalui matematisasi vertikal. Siswa pun mudah dalam mencapai konsep, memahami konsep, dan memecahkan masalah matematika. Kajian pustaka, ada media YouTube, pemahaman konsep, dan etnomatematika.
Jenis dan metode penelitian menggunakan eksperimen semu dengan desain vektorial 2x2. Instrumen yang digunakan, tes kemampuan pemahaman konsep, pretest, dan posttest. Hasil dan pembahasan. Terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep antara siswa yang diajar dengan pembelajaran berbasis YouTube menggunakan Corel Video Studio X10 dengan pendekatan etnomatematika dan pembelajaran konvensional setelah mengontrol kemampuan awal siswa. Kesimpulannya, terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep antara siswa yang diajar dengan pembelajaran berbasis YouTube menggunakan Corel Video Studio X10 dan pembelajaran konvensional setelah mengontrol kemampuan awal siswa. Terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep antara siswa yang belajar berorientasi etnomatematika dan tanpa etnomatematika setelah mengontrol kemampuan awal siswa. Terdapat pengaruh interaksi, model pembelajaran dan orientasi materi matematika terhadap kemampuan pemahaman konsep setelah mengontrol kemampuan awal siswa. Artikel yang kedua berjudul Penggunaan Media Pembelajaran Geometri Berbasis Etnomatematika. Penulis bernama Wiwin Sumiati, Nedriwati, dan Rosida Rahmawati yang merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Judul dan abstrak, mencari tahu pengaruh belajar geometri menggunakan media belajar berbasis etnomatematika untuk kemampuan berpikir kritis matematis merupakan tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan metode penelitian kuantitatif, menggunakan rancangan post-test only design dalam penelitian ini. Populasinya yaitu kelas kontrol dan eksperimen. Metode tes, wawancara, dokumentasi, dan observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan. Caranya yaitu media PowerPoint 2016 untuk kelompok eksperimen dan pembelajaran konvensional untuk kelompok kontrol desain. Hasilnya adalah bahwa perbedaan terjadi antara yang terdapat media belajar etnomatematika dan yang tidak dapat media belajar atau konvensional. Rata-rata nilai eksperimen sebesar 86,57 dengan varians sebesar 77,57, sedangkan rata-rata nilai kontrol sebesar 77,33 dengan varians 133,50. Didapat hitung sebesar 3,138 dengan tabel sebesar 2,011. Berdasarkan uji hipotesis bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel dengan tarif signifikan alfa sama dengan 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh media pembelajaran geometri berbasis etnomatematika terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Pendahuluan, pelajaran matematika merupakan pelajaran yang terstruktur, terorganisasi, dan berjenjang, artinya adanya kaitan antara materi. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, bahwa dalam belajar matematika umumnya peserta didik bersifat pasif, tidak muncul pertanyaan dari peserta didik, tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru, melakukan inovasi terbaru dalam belajar mengajar yang digunakan media pembelajaran yang tepat bisa saja mengatasi masalah yang sering terjadi. Kajian pustaka, bahan ajar, etnomatematika, dan kemampuan berpikir kritis. Jenis dan metode penelitian, metode eksperimen. Desain yang digunakan yaitu quasi-experimental design.
Instrumen yang digunakan uji coba tes kemampuan berpikir kritis matematis yang terdiri dari 7 soal uraian tentang materi segi 4 dan segi 3 pada siswa di luar populasi penelitian. Teknik pengolahan, uji prasyarat analisis. Yang pertama, uji normalitas, yaitu normal atau tidaknya distribusi yang diambil. Uji normalitas yang digunakan peneliti adalah uji Lilliefors. Yang selanjutnya, uji homogenitas. Gunanya agar kita tahu kedua sampel memiliki variasi atau uji homogenitas. Varians yang digunakan adalah uji F. Uji hipotesis, yaitu uji T pada taraf alfa sama dengan 0,05 dengan rumus sebagai berikut. Hasil dan pembahasan. Deskripsi data skor post-test kemampuan berpikir kritis matematis siswa mempunyai perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil uji normalitas skor kemampuan berpikir kritis matematis diperoleh L hitung lebih kecil daripada L tabel, sehingga disimpulkan sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan taraf signifikasi alfa sama dengan 0,05, maka diperoleh L hitung lebih kecil daripada L tabel, sehingga disimpulkan sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Berdasarkan uji hipotesis post-test, kemampuan berpikir kritis matematis pada materi segi 4 dan segi 3 dapat disimpulkan terdapat pengaruh media pembelajaran geometri berbasis etnomatematika terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Kesimpulannya, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara kelas eksperimen yang diberi perlakuan dan kelas kontrol yang tidak diberi perlakuan. Artinya terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran geometri berbasis etnomatematika terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Artikel yang ketiga berjudul Analisis Etnomatematika pada Kerajinan Anyaman Bambu terhadap Pembelajaran Matematika di Kabupaten Sukabumi. Penulis bernama Nina Sri Wahyuni yang merupakan mahasiswa pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Judul dan abstrak. Kerajinan anyaman bambu yang digunakan dalam pembelajaran diantaranya nyiru, asepun, hit, dan boboko yang bertujuan untuk mengetahui manfaatnya untuk pembelajaran matematika. Metode yang digunakan penulis dalam penulisan artikel ini adalah studi pustaka melalui internet dan peralatan rumah tangga dari anyaman bambu yang terdapat di rumah. Dari peristiwa kerajinan anyaman bambu tersebut, terdapat beberapa konsep matematis yang diberikan, salah satunya pembelajaran bangun datar dan bangun ruang. Konsep tersebut dapat dikaitkan dengan pembelajaran matematika salah satu dalam pengkajian soal cerita guna memperkenalkan etnomatematika. Pendahuluan, pendidikan dan kebudayaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mendukung dan menguatkan. Kadek dan I Gusti 2018 mengungkapkan bahwa etnomatematika merupakan matematika yang muncul sebagai akibat pengaruh kegiatan yang ada di lingkungan yang dipengaruhi oleh budaya. Etnomatematika sering disebut sebagai pembelajaran yang berbasis budaya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada artikel ini adalah pemanfaatan etnomatematika pada pembelajaran matematika. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui unsur matematika apa saja yang terdapat pada anyaman bambu. Kajian pustaka meliputi bahan ajar etnomatematika dan kemampuan berpikir. Jenis dan metode penelitian menggunakan metode studi pustaka. Teknik analisis data dengan merangkum, menyajikan data, dan memberi kesimpulan. Instrumen yang digunakan, bahan-bahan jangan ambil ke rata-rata sejak lama.
Teknik pengolahan, teknik analisis data dengan merangkum, menyajikan data, dan memberi kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Nyiru memiliki bentuk lingkaran, memiliki diameter dan jari-jari, sehingga berbentuk dari nyiru dapat berkaitan dengan konsep bangun datar, yaitu lingkaran. Misalkan kita dapat memberikan tugas pada siswa untuk mengukur luas dan keliling nyiru yang ada di rumah masing-masing menggunakan yang ada pada buku. Yang kedua, asiopan berbentuk kerucut dan terbuat dari bambu yang dianyam. Asiopan memiliki bentuk 3 dimensi seperti kerucut tanpa tutup alas, sehingga bentuk dari asiopan dapat dikaitkan dengan konsep bangun ruang, yaitu kerucut tanpa alas. Misalkan kita dapat memberi tugas kepada siswa untuk mengukur volume dan luas permukaan asiopan atau menghitung luas dan keliling asiopan yang ada di rumah masing-masing. Yang ketiga, hihit. Hihit memiliki bentuk persegi 4, terbuat dari bambu yang dianyam, dan salah satu sisi panjang diberi bingkai bilih bambu sebagai pegangan. Yang keempat, bubuko. Memiliki bentuk lingkaran dan alas berbentuk persegi atau kubus, sehingga bentuk dari bubuko dapat dikaitkan dengan konsep bangun datar, yaitu lingkaran, dan persegi, dan bangun ruang, yaitu kubus. Kesimpulannya adalah nyiru memiliki bentuk lingkaran, asiopan memiliki bentuk kerucut tanpa alas dan bangun datar, yaitu segitiga. Kemudian hihit memiliki bentuk persegi 4 dan bubuko memiliki bentuk lingkaran dan persegi dan bangun ruang, yaitu kubus. Sekian video kali ini, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.